Satria Pak. Ya. Baik, sambil menunggu laptop, Ibu mulai dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Sehat? Sehat, alhamdulillah. Semoga semuanya sehat, tetap semangat. Buat yang sudah bosan sekolah online, insya Allah kita akan ada tatap muka ya. Jadi harapannya nanti ketika tatap muka, teman-teman itu betul-betul mempersiapkan. Karena kalau selama ini mungkin mengeluh capek atau bosan sekolah online, nanti kita akan ada tatap muka. Ya. Jadi hari ini kita akan belajar tentang animasi pupeter. Apa ada yang pernah mendengar? Belum pernah, Bu. Bentar. Jangan-jangan anak-anak belum buka e-learningnya, Bu. Jadi Wah. ada yang mungkin belum paham atau belum tahu. Di sini ada yang sudah membaca materi yang Ibu kirimkan kemarin? Halo, ada yang sudah? Atau semuanya belum? Belum. Belum ya? Sudah, kalau misalkan belum, silakan nanti disimak ya. Kita belajar sama-sama. Kalau mau dicatat juga silakan dicatat biar lebih melekat. Apa sudah tampil share screen-nya? Belum, Bu. Belum. Masih belum, Bu Ria. Di share screen. Ini. Sudah. Ya, sudah. Ya, Bu. Nah, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan belajar mengenai elemen gambar digital pupeter dalam animasi 2 dimensi. Yang akan kita pelajari pada hari ini terbagi menjadi 5 bagian. Pertama kita akan belajar apa itu pengertian animasi pupeter, kemudian kita akan belajar tekniknya, belajar bagian tubuh, ekspresi wajah, dan menganalisis elemen. Nah, di sini semua bisa lihat ini gambar apa? Wayang, Bu. Gambar wayang. Selain wayang, gambar apa? Dalang. Ya, gambar dalang, benar. Jadi, animasi pupeter itu erat kaitannya dengan dalang atau wayang. Karena secara bahasa, pupeter berarti dalang, yaitu orang yang memainkan sebuah wayang atau gambar dan menentukan alur ceritanya. Nah, sedangkan dalam animasi 2 dimensi, yang dimaksud pupeter adalah salah satu teknik untuk membuat animasi yang bergerak dengan menggunakan wayang atau boneka. Tapi di dalam animasi 2 dimensi, wayang atau bonekanya tidak menggunakan wayang kulit seperti yang contoh tadi, atau menggunakan wayang golek, tapi menggunakan gambar digital yang diproses menggunakan aplikasi pengolah gambar. Nah, sedangkan dalam animasi 2 dimensi pupeter ini yang bertugas sebagai dalang kira-kira siapa? Ada yang tahu? Halo? Ya, yang bertugas sebagai dalang adalah animatornya. Kemudian yang kedua adalah teknik animasi pupeter. Tekniknya dibedakan menjadi 2. Yang pertama, tanpa memotong bagian-bagian elemen gambar, dan yang kedua itu dengan memotong bagian elemen gambar. Jadi yang pertama itu tanpa, yang kedua itu dengan memotong. Kita bahas yang pertama, tanpa memotong bagian elemen gambar. Sebenarnya teknik yang pertama dan kedua itu sama-sama dibagi menjadi beberapa bagian. Tapi di teknik yang pertama itu tidak begitu banyak rinciannya.
yaitu hanya dibagi menjadi 6 bagian: kepala, tubuh, kaki kanan, kaki kiri, tangan kanan, dan tangan kiri. Sedangkan di teknik yang kedua itu di bagian tubuh yang 6 tadi itu dirincikan lagi. Misalkan bagian kepala itu ada wajah, ada rambut, ada alis, telinga, mulut, hidung. Bagian tubuh juga ada badan sama pinggul. Begitu seterusnya sampai di bagian tangan kiri. Nanti untuk selengkapnya anak-anak bisa baca ya di buku yang Ibu share. Nah, ini teknik yang pertama, bagian tubuhnya, teknik tanpa memotong bagian elemen gambar. Jadi di sini dibedakan menjadi kepala, ini ya, kepala, kemudian ada tubuh, kursornya kelihatan ya di sini. Kemudian ada kaki kanan, kaki kiri, tangan kanan, dan tangan kiri. Nah, animasi itu karakternya tidak harus manusia, tapi bisa juga nanti menggunakan hewan atau menggunakan tumbuhan. Contohnya seperti di sini itu ada pisang. Kemudian di teknik yang kedua dengan memotong bagian elemen gambar itu lebih rinci lagi. Contohnya di bagian kepala itu ada rambutnya, kemudian ada mata, ada telinga, kemudian ada mulut dan hidung. Di bagian tubuh itu meliputi badan dan pinggul. Kaki kanan itu ada sepatunya, bagian pahanya, atau di sini bisa digambarkan dengan celananya. Kaki kiri juga sama, tapi untuk kaki kanan dan kaki kiri biasanya dalam animasi itu ada sedikit perbedaan pada ukurannya. Nah, tangan kanan juga dirincikan, ada lengannya, kemudian ada telapak tangan yang terdiri dari jari-jari. Sama dengan tangan kiri juga. Nah, selanjutnya adalah ekspresi wajah karakter. Kenapa kok kita belajar ekspresi wajah karakter? Karena ekspresi itu digunakan untuk menyampaikan apa yang dirasakan atau apa yang ingin disampaikan oleh animator terhadap audiens. Jadi kita bagaimana caranya tahu si karakternya ini lagi senang, lagi sedih, lagi misalkan marah, yaitu dari ekspresi wajah selain dari percakapan. Kenapa? Makanya kita belajar tentang ekspresi wajah karakter. Nah, coba di sini Ibu mau anak-anak aktif ya. Kira-kira yang paling pinggir ini, paling pinggir kiri bagian atas, itu karakternya dia menunjukkan ekspresi apa? Kayak marah, Bu. Benar, marah. Jadi kelihatan ya dia lagi marah. Kemudian sebelahnya coba yang di tengah ini Ceria, Bu. ceria, senang. Kalau yang di pinggir sini ada yang tahu? Muka-muka licik. Ya, bisa muka-muka licik, atau kalau di modul itu disampaikan menyeringai. Dia biasanya sedang merencanakan sesuatu. Lanjut di sini. Bagian bawah kiri. Ada yang tahu? Bengong. Susah. Ya, bengong, terkejut. Bisa. Tengahnya? Kira-kira apa tengah ini? Tengah ini kesal ya, ekspresi wajah kesal. Dan yang di terakhir ini dia takut. Nah, untuk membentuk ekspresi wajah ini itu sebenarnya ada beberapa teknik. Misalkan untuk membentuk ekspresi yang marah, itu alisnya dibuat jadi ke bawah seperti ini, kemudian lebih dekat. Atau misalkan untuk ekspresi wajah yang terkejut, mulutnya dibentuk jadi huruf O. Kemudian untuk ekspresi yang ini, yang takut, matanya tuh dibuat lebar, tapi bagian yang di dalamnya itu dibuat kecil. Jadi ini ada tekniknya tersendiri ya untuk membuat ekspresi. Lengkapnya nanti silakan dipelajari. Sudah Ibu share di PDF di grup, sudah Ibu share juga di e-learning. Silakan nanti e-learningnya dibuka ya, karena di sana ada beberapa soal yang bermanfaat buat kalian. Nah, kita masuk ke bagian terakhir, yaitu menganalisis elemen gambar digital puppetry.
dalam animasi 2 dimensi. Jadi di dalam animasi Puppetr itu ada nanti namanya bontul, yaitu si animator memberikan penulangan kepada karakternya supaya apa? Supaya karakternya itu bisa bergerak. Nah, sebelum melakukan penulangan, animator itu harus melakukan analisis elemen pada gambar tersebut supaya nanti ketika kita sudah melakukan penulangan, gerak yang dihasilkan itu sesuai dengan rencana awal. Seperti itu ya. Jadi menganalisis. Nah, analisis yang pertama itu kita analisis dulu secara umum elemen gambar di samping meliputi. Nah, ini secara umumnya ada kepala, kemudian ada tubuhnya, ada tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan, dan kaki kiri. Jadi ingat ya, pertama ketika menganalisis yang dilakukan adalah secara umumnya dulu elemen gambar itu meliputi apa saja. Ada di bagian teknik tadi ya. Kemudian selanjutnya secara rinci elemen gambar digital di sini khususnya kita bahas tentang tangan dulu. Animator harus membuat 5 elemen telapak tangan. Kenapa kok 5? Kira-kira ada yang bisa menjawab? Ada? Nggak usah takut salah ya, karena kita belajar. Nah, yaudah Ibu jelaskan ya, kenapa di sini disebut 5 elemen telapak tangan, karena ada 5 macam yang berbeda. Harusnya kan kalau misalkan semuanya beda itu ada 6, karena ada 3 karakter. Tapi di karakter yang tengah sama karakter yang sebelah kanan ini, untuk tangan yang di pinggirnya itu sama kan? Jadi hanya ada 5 elemen tangan. Ini 1 di sini, 2, 3, 4, dan bagian 5 tadi yang sama. Kemudian selanjutnya adalah kita menganalisis ekspresi wajah. Nah, di sini untuk bagian mulutnya ada 3 macam, karena semuanya beda ya di antara 3 karakter ini. Sedangkan untuk mata atau alisnya itu hanya ada 2 elemen. Karena bagian kiri dan kanan itu mata dan alisnya sama, hanya bagian tengah yang beda. Oke. Nah, itu adalah cara menganalisisnya. Yang pertama secara umumnya terlebih dahulu, kemudian yang kedua secara rincinya, dan yang ketiga adalah ekspresi wajahnya seperti apa yang ditampilkan oleh karakternya. Nah, itu saja materi kita pada hari ini. Untuk praktikumnya nanti kita menunggu ini ya, ketika pembelajaran tatap muka. Karena kalau Ibu coba untuk Google Meet menggunakan Adobe Flash itu laptopnya tidak kuat. Jadi silakan teorinya dipelajari dulu, nanti ketika tatap muka jadi teman-teman tuh sudah menguasai konsepnya, sudah paham. Jadi kita tinggal belajar tool-tool dalam praktikum. Ya, dari sini ada yang ditanyakan? Udah tak tahu. Jelas? Halo, kalau nggak ada yang tanya, nanti Ibu yang tanya. Ya, ada. Jelas ya? Mas. Jelas. Kalau misalkan jelas, nanti silakan ya, teman-teman itu kan kemarin sudah ada materi dari Bu Aftina. Nah, di sana kan juga ada soal-soal, silakan nanti dikerjakan dari materinya Bu Aftina yang belum mengerjakan, sampai nanti materi yang Ibu jelaskan ini semuanya ada di e-learning. Harap dikerjakan dan diselesaikan. Kenapa? Karena nanti pekan depan itu akan ditutup ya. Akan ditutup karena sudah mau menjelang UTS. Jadi ditutup dan akan ada materi baru. Nanti yang belum mengerjakan itu sudah nggak bisa mengerjakan. Jadi silakan dikerjakan dari materinya Ibu Aftina. Materi yang KD 3.4 kemarin. Ada yang ditanyakan dari sini? Sudah? Halo anak-anak, mungkin ada yang ingin ditanyakan ya. Jadi mumpung kesempatan Bu Aftina menerangkan dengan panjang lebar mengenai animasi Puppetr.
Yang belum paham atau belum tahu, boleh langsung ditanyakan secara langsung. Ya. Nah, nanti yang punya laptop silakan dipersiapkan laptopnya nanti dibawa, kemudian install aplikasi Adobe Flash atau Adobe Animate. Nanti kita tentukan mana yang sekiranya lebih mudah. Sudah pernah nyoba pakai Adobe Flash atau Adobe Animate? Belum. Belum. Yang belum cuma satu, yang lainnya sudah? Belum, Bu. Belum juga ya? Belum. Ya, jadi kenapa? Oh, jauh. Ya, nanti kita belajar ya yang waktu pembelajaran tatap muka. Tapi sebelum itu kalian harus mengerjakan dulu tugas-tugasnya. Karena sebentar lagi akan ditutup. Oke, mungkin kalau tidak ada yang ditanyakan, sekian dari Ibu. Mungkin dari Pak Jasin ada yang ingin disampaikan? Oke, Bu Aftina ya. Terima Bu, kasih iya. sudah menyampaikan ya. Durasi sekitar 20 menit, kurang lebih 20 menit ya, Bu ya. Ya, di sini yang hadir sekitar 22 anak ya. Jadi sudah meningkat dari kemarin 15 anak menjadi 22 anak. Jadi saya sangat berterima kasih sekali atas kehadiran ibu-ibu dan anak-anak sekalian ya. Artinya responnya sudah bagus. Kemudian yang Suaranya hilang. Mohon maaf Pak, suaranya hilang. ya speakernya yang bermasalah Bu, HP-nya bolak-balik jatuh, pecah. Halo? Sudah terdengar. Iya. Karena efek jatuh Bu, HP-nya. Efek jatuh jadi speakernya terkendala. Ya Bu, silakan langsung bisa di closing kalau misalkan tidak ada pertanyaan dari anak-anak. Oke, terima kasih kehadirannya anak-anak. Dipelajari, jangan lupa dikerjakan. Bukan hanya materi ini ya. Bagi yang belum mengerjakan materi Bu Aftina, Ibu ingatkan sekali lagi juga harap dikerjakan karena akan ditutup. Kalau ditutup kalian nanti nggak bisa ngerjakan, menyesal. Jadi mending dikerjakan sekarang. Materinya dipahami, kalau misalkan ada pertanyaan boleh langsung nanya. Tadi grup, atau misalkan nanti disimpan dulu ketika kita tatap muka. Sampai ketemu di pembelajaran tatap muka, dipersiapkan, tetap semangat. Ibu terima kasih kalian sudah hadir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.